Ditampilkan seorang pemuda yang santai dan sedang asyik mendengarkan lagu-lagu favorit di musik playernya. Hal ini telah dia lakukan sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga tiba-tiba saja mesin pemutarnya mati akibat kehabisan baterai. Tentu, solusinya adalah mengganti baterai agar dia bisa kembali menikmati lagu kesayangan. Iseng, si pemuda pun memeriksa kondisi teman yang masih di dalam dan tiba-tiba saja dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu kepercayaan adalah akar yang tersembunyi. Tanpa itu, pohon hubungan tidak akan berdiri. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Battery, sebuah film yang rilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Jeremy Gardner, serta dibintangi oleh para aktor yang meskipun saya belum kenalan, tapi kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Maka dari itu, janganlah kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ternyata ada virus yang menyebar luas dan menyebabkan terjadinya kiamat zombie. Ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Jadi tokoh utama kita, Mickey dan Ben, yang sama-sama baseball player, melakukan perjalanan tanpa tujuan jelas, yang penting menghindari zombie. Ben sangat mahir dalam menggunakan stick dan dengan itu dia tanpa ragu menghabisi para zombie. Sementara Mickey masih agak canggung mengingat para zombie itu dulunya adalah manusia biasa seperti mereka. Mereka mengambil benda-benda penting apapun, terutama makanan dan minuman, setiap kali menemukan dan beristirahat dimanapun yang terlihat aman, sembari memahami perubahan hidup yang terjadi saat ini. Pada suatu hari, Mickey menggosok beberapa kupon lotre dan sangat bahagia ketika tahu bahwa ia menang $1.000. Namun Ben segera menghentikan kebahagiaan itu. Siapa pula yang memikirkan lotre atau uang di saat kiamat? Ben lalu mengajak Mickey bermain lempar tangkap. Mickey sebenarnya tidak bersemangat, tapi Ben meyakinkannya dengan mengingatkan bahwa mereka seharusnya mencintai baseball. It's baseball. We love baseball, remember? Pitch, bitch, Mickey. Perjalanan berlanjut yang berakhir dengan penemuan pondok baru di dalam hutan. Ben masuk lebih dulu untuk memastikan pondok itu kosong, barulah mereka akhirnya bisa bersantai. Karena tidak menemukan apapun yang berguna, Ben memutuskan pergi memancing untuk makan malam. Sementara Mickey tetap masa bodoh dan malah mengeluarkan semua ikan kaleng yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ben hanya buang-buang waktu. Mickey bahkan menolak membantu menyalakan api dan berjalan pergi sembari mengenakan headphone-nya. Fish, fish, more fish. Beberapa waktu kemudian, Mickey menemukan beberapa zombie yang telah dihabisi dan ternyata pelakunya adalah Ben. Ini membuat Mickey panik dan marah karena Ben sempat mengatakan zombie tidak masuk ke dalam hutan. Namun Ben meluruskan, mengatakan zombie ada di dalam hutan namun jumlahnya lebih sedikit dan sejauh ini itu memang terbukti. Setelah menempuh beberapa mil lagi, mereka menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan. Begitu Ben membuka pintunya, setelah itu Ben masuk dan aromanya luar biasa busuk. Tapi untungnya mobil itu masih bisa menyala, jadi mereka menggunakannya untuk terus melanjutkan perjalanan. Ya, kini mereka bisa melaju dengan nyaman sambil menikmati pemandangan, walau pemutar musik di mobil itu tidak berfungsi. Pada suatu sore, Mickey teringat pada seorang gadis yang dulu pernah ia kencani, lalu membujuk Ben untuk pergi ke rumah gadis tersebut. Sementara Ben memeriksa apakah ada zombie di sekitar, Mickey mendengarkan musik favorit sang mantan lalu melakukan hal gila dengan parfum. Di garasi, Ben menemukan beberapa alat yang berguna dan sepasang walkie-talkie. Mickey juga menemukan benda berguna yaitu sikat gigi. Saya bilang berguna karena sudah lama betul mereka tidak membersihkan gigi. Setelah itu Ben memodifikasi kursi belakang mobil sehingga ada ruang kosong untuk menempatkan spray dan bantal. Mickey mengungkapkan bahwa ia ingin tinggal di rumah itu, tapi Ben menolak sehingga mereka pun bertengkar. Ben mengingatkan Mickey bahwa dulu mereka terjebak di sebuah rumah selama 3 bulan sampai kehabisan makanan sehingga mereka terpaksa makan makanan anjing dan akhirnya memakan anjingnya. Dan selain itu, keluarga Mickey juga mati di awal kiamat karena mereka terjebak di dalam rumah. Can we just stay?
Saat Mickey tetap ngotot ingin tinggal, Ben berteriak marah seperti orang gila karena muak dengan ide konyol tersebut. Perjalanan berlanjut dan Mickey menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pemutar musik berusaha lari dari kenyataan. Ketika menemukan ladang penuh sapi, Ben berhenti untuk mengelus sapi-sapi itu. Beberapa waktu kemudian, Ben bertanya apakah Mickey mau bermain baseball, tapi Mickey tidak mendengar karena musik, sehingga Ben lalu mengerjainya. Jesus, what the fuck, man? Ya, dengan menggunakan headphone itu bisa membuat Mickey terbunuh. Lalu Mickey mengganti baterai walkie-talkie dan memberikan satu kepada Ben supaya bisa menguji jangkauannya. Ternyata alat itu bekerja dengan baik dan saat bercanda, mereka menangkap sinyal dari penyintas lain. Seorang wanita bernama Annie dan seorang pria bernama Frank terdengar sedang membicarakan sebuah camp dan mengumpulkan persediaan bahkan menonton film. Sempat ragu sebentar, Mickey menghubungi mereka dan bertanya apakah ia dan Ben boleh bergabung sambil berjanji akan bekerja keras untuk membantu. Sayangnya, para penyintas lain itu mengatakan bahwa camp sudah penuh dan tidak menerima orang baru, serta dua jagoan kita dilarang masuk ke frekuensi mereka. Komunikasi pun terputus, meski Mickey terus memohon. No. Hello, please. Ben terlihat tidak begitu peduli, tapi Mickey akhirnya meluapkan emosi, mengeluhkan akan kondisi mereka, mulai dari tidur sembarangan, harus berburu demi hidup, sampai bau badan Ben yang menyebalkan. Ben malah tertawa mendengar keluhan tersebut. Menurutnya, orang-orang di camp tidak menginginkan mereka, jadi apa gunanya dipikirkan. It's not funny, man. It's not fucking funny. Selama beberapa hari berikutnya, Mickey terus mencoba menghubungi camp via radio, tetapi mereka tidak pernah mendapat jawaban. Ben mendengar Mickey menyebut nama Annie dan sadar Mickey begitu kesepian sampai jatuh hati pada suara radio. Ben kemudian meledek Mickey karena membayangkan Annie seperti gadis cantik di film action, padahal kenyataannya mungkin saja itu adalah nenek tua. Mickey kemudian membalas dengan menghina Ben, mengatakan Ben satu-satunya orang yang ia tahu bisa bertambah gemuk di tengah kiamat. Tapi Ben tidak tersinggung dan mengatakan bahwa dirinya lah satu-satunya yang Mickey kenal. Lanjut, mereka berhenti di sebuah motel dan Ben menunggu di mobil sementara Mickey ngotot memeriksa kamar-kamar berharap ada penyintas. Please don't come. Oh, shit. God. Sesuai dugaan Ben, salah satu kamar ternyata penuh zombie. Jadi Ben harus keluar untuk melawan mereka, sementara Mickey kembali bersembunyi seperti biasa. Mickey juga mengeluh bahwa mereka sebenarnya bisa saja pergi dan Ben tidak perlu membunuh setiap zombie yang mereka temui. Pertengkaran pun terjadi dan Ben menentang Mickey untuk melawan zombie itu sendiri sambil mengingatkan bahwa zombie-zombie itulah yang membunuh keluarga Mickey. Karena Mickey masih ketakutan dan tidak bergerak, Ben akhirnya lagi-lagi harus membereskan semuanya. He ate your mom. You're a fucking asshole. Di hutan, Ben akhirnya menemukan air terjun dan kegirangan karena akhirnya bisa mandi. Sementara itu, Mickey tertidur di dalam mobil, lalu mendadak terbangun kaget karena ada zombie yang muncul di jendela. Awalnya Mickey berteriak ketakutan dan meraih walkie-talkie untuk menghubungi Ben, tapi kemudian menyadari bahwa zombie perempuan itu menarik sehingga memutuskan untuk menikmati diri sendiri. Memang konyol tokoh utama kita yang satu ini, apalagi ketika mencapai puncak, tiba-tiba Ben datang menghancurkan kepala si zombie perempuan dan memergoki perbuatan Mickey. Tentu saja Ben tertawa terbahak-bahak, tapi akhirnya membiarkan Mickey menyelesaikan hajatnya. Perjalanan berlanjut dan mereka terus menemukan rumah-rumah acak, tapi semuanya selalu kosong. Akhirnya mereka harus meninggalkan mobil karena bensinnya habis. Suatu hari mereka menemukan sebuah bangunan dengan kamar tidur yang sangat bagus. Mickey segera menyatakan mereka akan menginap karena ia ingin tidur di ranjang sungguhan dan tidak mau menerima penolakan. Mickey kemudian membongkar barang, tapi ia baru sadar discmannya hilang. Jadi buru-buru keluar menghampiri Ben, dan ternyata benar saja Ben menggunakannya untuk menghibur diri sembari menyiapkan panah. Mereka kemudian bertengkar, membahas tentang keputusan Mickey yang ingin tidur di ruangan dengan peluang kaburnya kecil, maka harus selalu siaga. Ben juga mengungkapkan bahwa dirinya lelah karena harus terus bertarung dan berharap Mickey benar-benar menyadari situasi dan kondisi saat ini. Sayangnya Mickey malah ngambek, lalu mengacak-ngacak anak panah sebagai bentuk protes. Loud and glorious.
Saat makan malam, Ben menggoda Mickey tentang momen berhajat di mobil, tapi Mickey mengabaikan dan langsung ke kamar. Dalam kesendirian, Mickey mencoba walkie-talkie lagi dan kali ini ternyata Annie menjawab. Annie bilang ia bisa kena masalah kalau ketahuan bicara dengan Mickey. Lalu ia menjelaskan bahwa camp itu tidak sebagus yang Mickey bayangkan. Mickey tetap ngotot ingin mendatangi camp itu karena menurutnya tetap lebih baik daripada tidur di atas pohon. Mickey juga bercerita bahwa dirinya dan Ben sebenarnya tidak terlalu saling kenal. Mereka hanya satu tim ketika tragedi itu terjadi, dan Annie menilai Mickey terlalu banyak mengeluh lalu memutuskan sambungan. For your own good, change the fucking channel, Mickey. Sementara itu, Ben mendengarkan musik, menari di ruang tamu sambil minum, lalu mendengar suara aneh dan pergi memeriksa. Setelah beres, ia melihat Mickey masih pulas dan karena kesal melihat Mickey terlalu santai, Ben pun memutuskan mengerjainya. Ya, Ben meninggalkan pemukul di tempat tidur, lalu pergi ke hutan untuk memeriksa zombie yang sebelumnya ia tangkap. Zombie tersebut diseret masuk ke kamar Mickey dan segera menyuruh Mickey bangun lalu menahan pintu. Mickey, wake up! You gotta do it! No, what are you doing? It's time! No! Come on, Nick! Saat pintu dibuka, Ben bangga melihat Mickey yang telah berani, tapi Mickey malah marah besar dan menyerang Ben. Di hutan, Ben menemukan Mickey dalam kondisi benar-benar syok. Mickey kemudian menceritakan tentang percakapannya dengan Annie, lalu Ben membawanya kembali ke rumah. Setelah mereka bersih-bersih, Ben mencoba menghibur rekannya dengan suara-suara lucu. Ben juga mengingatkan bahwa Annie hanyalah sebuah suara di radio, dan sejak saat itu Mickey mulai sadar dan menjadi lebih membantu. Mickey jadi mulai ikut memancing dan tidak sering lagi mendengarkan musik supaya bisa lebih sering mengobrol dengan Ben. Ketika menemukan kebun buah, mereka bisa makan banyak apel dan bermain baseball. Akhirnya ditemukanlah mobil sehingga mereka mencoba mengambil bensinnya. Anybody there? Ben berteriak memanggil tapi tidak ada jawaban, jadi memutuskan tetap mengambil bensinnya. Tiba-tiba seorang pria bernama Jerry mengejutkan Mickey dari belakang dan menyandera dengan pisau sambil meminta kunci mobil. Pria itu mengaku ingin pergi ke Arizona. Ben mengeluarkan pistolnya dan menjelaskan bahwa ia tidak punya kunci mobil. Ia juga tidak percaya bahwa Jerry benar-benar akan menyakiti Mickey, lalu mengatakan kemungkinan besar tidak ada apa-apa di Arizona, sehingga Jerry tidak perlu ke sana. Jerry mulai mengeluh tentang sekelompok orang yang memaksanya bekerja sepanjang musim dingin dengan janji akan memberikan senjata, bensin, dan makanan agar ia bisa pulang di akhir musim. Tetapi mereka tidak menepati janji itu. Dan sayangnya Jerry menolak menjelaskan tentang siapa orang-orang tersebut. Ketika Jerry mengancam Mickey lagi, Ben menurunkan pistolnya dan mengatakan kunci ada di dalam mobil. Jerry melepaskan Mickey dan masuk ke kendaraan, tetapi Ben lalu mengungkapkan bahwa kuncinya sebenarnya ada di kantong. Jerry marah besar, memaki Ben dan mencoba kabur. Namun Ben mengejar lalu menembaknya hingga tewas. You fucking motherfucker! Mickey menegur Ben karena menghabisi orang, tetapi Ben mengklaim bahwa itu demi membela diri. Pertengkaran pun terjadi. Saat ini sebuah mobil lain datang dan Ben kembali mengangkat pistol. Terdengar suara perempuan menjelaskan ia hanya datang untuk mengambil mobil dan mereka semua sepakat untuk bersikap tenang. Perempuan itu dan pengawalnya mulai mengisi bensin mobil yang ditinggalkan sembari menanyai soal Jerry. Ben menceritakan apa yang terjadi dan perempuan itu berkata mereka sudah melakukan hal yang benar karena Jerry memang pencuri. Ketika perempuan itu hendak pergi, Mickey menyadari sesuatu dan segera mengatakan bahwa perempuan itu adalah Annie. Perempuan itu tidak berkata apapun, tapi segera menembak kaki Ben dan mencaci maki Mickey karena tidak mau merelakan masalah ini. Wait a minute. Annie? It's me, Mickey. Annie mengambil kunci Ben lalu melemparkannya jauh agar tidak bisa mengejar. Perempuan itu juga berkata bahwa jika melihat mereka lagi maka akan dihabisi. Setelah Annie dan pengawalnya pergi, Mickey mencari kunci itu tapi tetap tidak berhasil menemukan. Ben tidak bisa membantu karena kakinya terluka dan menyuruh Mickey beristirahat dulu karena hari sudah mulai gelap. Saat tengah malam, mereka berdua terbangun karena mendengar suara aneh. Mereka menyalakan lampu dan melihat gerombolan zombie sedang mendekati mobil. Mickey ingin kabur dan sempat keluar dari mobil, tetapi Ben tidak bisa bergerak karena kakinya dan Mickey pun terpaksa kembali.
Mickey, turn off the lights! Keesokan paginya, mereka masih terjebak di dalam mobil karena zombie mengepung dari segala sisi. Mickey mencoba bertahan dengan mendengarkan musik, tetapi itu tidak cukup untuk menutupi suara ribut di luar. Ben membuka sunroof dan menembakkan pistolnya, namun tidak mampu membunuh cukup banyak zombie untuk membuat mereka mundur, sehingga ia harus cepat-cepat menutup sunroof sebelum para zombie meraih masuk. Lalu Mickey ngotot mereka harus menyambung kabel mobil, tetapi Ben menganggap itu hal yang mustahil yang hanya terjadi di film-film. Mereka pun kembali bertengkar dan Ben menyalahkan Mickey atas situasi ini karena Mickey lah yang memicu Annie sampai menembak Ben. Beberapa hari berlalu, tetapi zombie-zombie itu tidak pergi. Suara geraman para zombie membuat keduanya hampir gila, jadi mereka memasang kain-kain untuk menutup jendela agar minimal tidak melihat wajah-wajah menjijikkan itu. Ketika persediaan air habis, mereka mulai memeras cairan dari makanan kaleng. Tanpa harapan ke depan, mereka memutuskan dalam tanda kutip minum dan memainkan permainan receh. Shut up! Shut up! Shut the fuck up! Not the sun! Beberapa waktu berlalu, mereka pun sepakat bahwa perbuatan Mickey telah membuat mereka terjebak. Jadi Mickey jugalah yang harus mencari kunci mobil. Untuk pertama kalinya, Mickey memberanikan diri keluar dari mobil lewat sunroof dan pergi ke lapangan untuk mencari kunci itu. Selama beberapa jam berikutnya, Ben tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dan merokok sambil berharap. Akhirnya Ben mendengar teriakan Mickey, jadi Ben buru-buru membuka sunroof untuk menolongnya masuk. Selama beberapa saat, Mickey terdiam. Lalu terungkaplah bahwa kunci tidak berhasil ditemukan, dan yang lebih menyedihkan lagi, Mickey mengaku bahwa dia telah tergigit dan keduanya sama-sama terpukul. Mickey mengaku takut dan bingung harus bagaimana, tetapi Ben tak mau mengambil resiko karena sudah mengetahui bagaimana akhirnya. Maka Ben meraih pistol dan memaksa Mickey keluar. Mickey tetap menolak karena berpikir masih punya kesempatan. Maka mau tidak mau Ben pun terpaksa bertindak. Film pun ditutup dengan menampilkan Ben yang mengirim pesan kepada Annie, menyalahkan Annie atas kematian Mickey dan berjanji akan membunuhnya jika suatu hari bertemu. Ya, Ben terus bertahan hidup di dalam mobil selama beberapa hari. Ia merasa ironis karena dulu sempat terjebak di sebuah rumah selama 3 bulan dan sekarang malah terjebak dalam kendaraan. Lalu dalam waktu yang tidak ditentukan, bisa beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, Ben yang lelah memutuskan sudah waktunya keluar. Dia mengenakan headphone milik Mickey dan berjalan menyusuri jalur yang ada, sementara gerombolan zombie mengikuti di belakangnya. Apakah Ben akan bertemu lagi dengan Annie dan membalas dendam? Dan tamat. Secara ide cerita, film ini terasa cerdas karena sengaja menolak formula zombie yang umum dan memilih pendekatan yang lebih sunyi. Film ini memakai wabah sebagai latar untuk menguliti hal yang lebih dekat, yaitu kebosanan, friksi pertemanan, dan cara orang mempertahankan kewarasan ketika hidup cuma diisi bertahan dan berjalan. Pilihan itu membuat film terasa lebih personal dan nyata, karena horornya bukan cuma dari makhluk di luar sana, tapi dari tekanan mental yang pelan-pelan menggerus empati dan kesabaran. Ending film ini pada dasarnya menegaskan bahwa ancaman terbesar bukan sekedar wabahnya, tetapi rapuhnya hubungan manusia saat hidup diperas sampai batas paling mentah. Film sengaja menutup dengan rasa pahit karena yang diuji bukan kemampuan melawan, melainkan kemampuan bertahan sebagai manusia. Jadi, ketika pilihan yang tersisa cuma sama-sama buruk, keputusan yang diambil akan meninggalkan bekas psikologis yang lebih kejam daripada luka fisik. Jadi finalnya, bukan soal siapa menang, tapi soal berapa banyak bagian diri yang harus dikorbankan supaya tetap bernapas. Konsep The Battery bisa dibaca sebagai metafora pasangan yang saling melengkapi. Satu pihak jadi tenaga atau arah, pihak lain jadi penyeimbang emosi dan alasan untuk tetap waras. Begitu pasangan itu runtuh, hidup masih mungkin berjalan, tetapi maknanya jadi limbung dan itu yang bikin ending terasa kosong sekaligus menghantui. Di titik ini, film seperti bilang, di dunia yang hancur kamu bisa selamat secara teknis, tapi kamu tetap bisa kalah karena kehilangan alasan, kehilangan empati, atau kehilangan kemampuan mempercayai orang lain.
Pesan moralnya tajam, harapan tanpa kepercayaan berubah jadi kecurigaan, dan kecurigaan mudah sekali melahirkan kekerasan pencegahan yang terasa masuk akal di kepala, tapi menghancurkan secara moral. Lalu, ketika rasa sakit berubah jadi dendam, dendam itu memang memberi arah sementara, namun arah yang dipilih adalah arah yang makin menjauhkan manusia dari kemanusiaannya sendiri. Jadi endingnya seperti memperingatkan, bertahan hidup itu bukan hanya tentang menghindari kematian, melainkan tentang menjaga agar kamu tidak berubah menjadi sesuatu yang sama gelapnya dengan dunia yang kamu takuti. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!